Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrawati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pemilihan umum pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sistem pemilihan umum. Nah, sebelum kita lanjut ke sistem pemilihan umum, saya akan mengulas dulu sedikit tentang apa itu sistem. Nah, sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem itu mengikuti keadaan lingkungannya, memungkinkan sistem itu berfungsi, berkembang, dan beradaptasi dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dari sistem ini tidak menjalankan tugasnya atau tidak ada? Nah, karena sistem ini sifatnya saling bergantungan satu sama lain, maka dapat kita simpulkan bahwa jika sistem tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terpenuhi komponennya, maka sebuah tujuan dari sistem tersebut itu tidak akan dapat dicapai. Lalu, apa itu pemilu? Nah, pemilu atau pemilihan umum adalah proses di mana warga negara dari suatu negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka di dalam bidang pemerintahan atau mengambil keputusan yang penting melalui pemungutan suara. Proses ini biasanya diatur oleh undang-undang dan norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Next, jadi apa sih pengertian tepat untuk sistem pemilu atau sistem pemilihan umum? Nah, sesuai dengan pengertian dari sistem dan pemilu tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemilihan umum adalah proses atau cara bagaimana warga negara memilih pemimpin negaranya dengan kesempatan untuk memilih perwakilan mereka di dalam suatu pemerintahan dengan melakukan voting atau pemungutan suara. Sistem pemilihan umum ini pada umumnya ada 3 jenis sistem. Yang pertama itu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Setiap jenis dari sistem tadi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghitung suara dan menentukan pemenangnya. Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam demokrasi. Jadi, yang memungkinkan warga negara itu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan bidang politik di negara tersebut. Yang pertama adalah sistem mayoritas. Sistem mayoritas ini biasa dikenal dengan sistem distrik. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan atas jumlah penduduknya. Nah, setiap distrik diwakili oleh satu wakil, kecuali dari varian block vote atau party block vote. Nah, maksud dari sistem mayoritas distrik itu misalnya di suatu daerah yang padat atau banyak penduduknya. Nah, wilayah itulah yang berhak mendapatkan jumlah pemilihan yang paling banyak, maka wakil dari mereka lah yang akan terpilih. Selanjutnya, sistem proporsional. Nah, sistem pemilihan umum proporsional ini adalah sistem yang dimana kursi itu tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Nah, biasanya sistem proporsional ini dikenal juga dengan sistem imbang atau dibagi rata sesuai dengan hasil dari pemilihan umum dari suara-suara rakyat. Nah, dibagi-bagi kepada partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya,
sistem proporsional ini itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka ini adalah sistem yang di dalam pelaksanaannya para pemilih memilih partai politik atau calon dari partai politik. Nah, para pemilik suara ini bisa secara langsung memilih calon legislatif atau caleg yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Sedangkan dalam proporsional tertutup, pemilik suara hanya bisa memilih partai politik tertentu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nantinya partai politik yang akan menentukan siapa sih kader yang atau caleg yang akan dipilih untuk menjadi anggota dewan. Nah, yang ketiga adalah sistem campuran. Sistem pemilu campuran ini merupakan perpaduan penerapan antara dua sistem yang sebelumnya, yaitu sistem mayoritas dan sistem proporsional. Varian dari sistem ini adalah paralel system. Jadi kalau contoh sistem pemilu campuran ini dipakai oleh negara Jerman. Di negara Jerman itu setiap pemilih memiliki dua lembar kertas suara. Dengan suara pertama dia memilih nama seorang kandidat atau caleg yang merupakan pemilihan langsung. Jadi kandidat dengan suara terbanyak pada pemilihan pertama di suatu daerah pemilihan akan masuk ke parlemen pemerintahan. Sistem ini disebut sebagai sistem pemilihan mayoritas. Nah, dengan suara kedua atau surat suara yang kedua, pemilih memilih nama satu partai. Nah, yang tadi kan mereka memilih nama bacaleknya. Nah, pada yang kedua ini mereka memilih partainya. Jumlah perolehan suara satu partai akan menentukan jumlah kursi yang direbut di parlemennya. Ini adalah pemilihan tidak langsung. Siapa yang menjadi anggota parlemen ditentukan oleh partai. Sesuai dengan jenis yang kedua tadi. Siapa yang menjadi parlemen itu kan akan ditentukan oleh partai dengan menyusun daftar kandidat berdasarkan nomor urut. Sistem ini disebut dengan sistem pemilihan proporsional. Selanjutnya, sistem pemilu apa sih yang digunakan di Indonesia? Nah, pada saat pertama kali dilaksanakannya pemilu di Indonesia pada tahun 1955, dalam menjalankan pemilu itu kan dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi yang sesuai dengan karakteristik dari negara tersebut. Nah, Indonesia dari pada saat awal melaksanakan pemilihan pemilu hingga saat ini itu menggunakan sistem pemilu proporsional atau dengan daftar proporsional terbuka, di mana partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehinya. Nah, sistem proporsional ini diberlakukan semenjak Indonesia merdeka yang telah diwarisi oleh Belanda pada masa itu. Sistem pemilihan proporsional yang sering disebut dengan sistem berimbang. Dalam sistem berimbang ini, jumlah kursi yang diperoleh itu oleh partai politik itu sesuai dengan suara yang didapatinya. Untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperolehinya ditentukan suatu perbandingan. Misalnya 1:300.000. Jadi misalnya dalam suatu partai mendapat 300.000 pemilih atau 300.000 suara, maka partai itu memiliki hak satu wakil atau satu kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Nah, di dalam NKRI, pemilihan umum ini diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD, dan anggota legislatif lainnya. Pemilihan umum ini diselenggarakan setiap 5 tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Pemungutan suara yang diadakan dalam pemilu ini bersifat langsung
umum, bebas, dan rahasia atau biasa kita kenal dengan luber. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan yang demokratis. Nah, saya di sini mengambil sedikit perbedaan pemilu pada saat 1955 dengan yang zaman sekarang dipakai. Nah, pemilu pada yang pertama itu pemilihan pada tahun 1955 memiliki anggota DPR dan konstitusi, sedangkan pemilu saat ini memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden serta wakil presiden. Lalu yang kedua itu keikutsertaan partai. Perbedaan pada keikutsertaan partai pada zaman dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Pemilu pada tahun 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Sedangkan pemilu pada saat ini diikuti oleh beberapa partai politik saja. Tahapan pemilu perbedaan yang ketiga yaitu adalah tahapan pemilunya. Pada tahapan pemilu 1955 terdapat 2 tahap pemilihan, yaitu pada tahap ke-1 merupakan pemilihan anggota DPR dan pada tahap kedua adalah pemilihan anggota konstituante. Sementara itu, pemilu pada saat ini pemilihan tetap kesatuannya adalah pemilihan presiden, wakil presiden, lalu pemilihan tahap kedua itu merupakan pemilihan anggota legislatif seperti DPD, DPRD, dan DPR. Nah, selanjutnya adalah bagian akhir, itu kesimpulan dari sistem pemilu ini. Nah, kegiatan pemilu ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Selain itu, kita sebagai warga sipil juga harus mengikut sertakan diri kita dan memberikan hak suara kita di dalam pemilihan umum ini, di mana salah satu ciri negara demokrasi itu adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Jadi jika sudah ditetapkan waktu-waktu untuk memilih atau acara pemilihan umum serentak, kita sebagai warga negara harusnya sudah mempersiapkan diri dan sudah mengetahui siapa calon-calon yang akan kita pilih pada saat pemilu berlangsung. Baiklah, sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi sistem pemilu. Akhir kata saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun materi yang disampaikan kurang perfect. Jadi apabila ada saran mohon dikasih dalam komentar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.